Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan kampanye mengenai moderasi beragama. Kita akan bincang-bincang mengenai implementasi moderasi beragama bagi mahasiswa PTKIN. Nah, perkenalkan, saya sebagai host hari ini ada saya Heni Septia Utami MPD. Saya adalah Kepala UPT Bahasa, dan kemudian pemateri kita hari ini adalah Ibu Lendrawati SAG SPD MA. Betul ya, Bu? Iya, benar. Jadi beliau ini adalah dosen IAIN Curup sekaligus mahasiswa S3 Studi Islam di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Bu, kita sekarang kan moderasi beragama itu kan menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan ya. Apa sih Bu alasan utama kita membutuhkan moderasi beragama itu? Oh iya, alasan utama kita perlu bermoderasi beragama. Kenapa sih pentingnya moderasi beragama ini? Kalau menurut saya ada 3 alasan ya Bu Eni ya. Oke. Karena pertama saya berpikir bahwa salah satu esensi kehadiran agama itu adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Karena manusia itu makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang sempurna yang dikenal dengan kamilun jasidun, mempunyai jasad yang sangat sempurna, dan termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang yang dikenal dengan hifdzun nafs. Maka yang kedua, kalau kita melihat alasan pentingnya moderasi beragama itu, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam karena dia menikah, reproduksi, melahirkan dan lain sebagainya. Berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ragam kulitnya. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit coklat, macam-macam ya, Bu. Kalau kita melihat di BNI ya, kalau karena saya ini orang Sumatera Barat di BNI, orang Sumatera Barat itu berkulit sawo matang. Berkulit sawo matang tersebar di berbagai negeri di wilayahnya BNI. Yang ketiga menurut saya BNI, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Apa makna merawat keindonesiaan di sini Bu Eni? Karena dengan bersatunya kita, dengan adanya perbedaan kulit yang saya telah jelaskan tadi Bu Eni, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda karakter, maka kita rangkum dalam satu kesatuan, maka secara tidak langsung otomatis Indonesia terawat dalam bentuk satu kesatuan yang kompak Bu Eni. Begitu kira-kira Bu Eni. Begitu ya Bu. Jadi ada 3 alasan utama ya dari perlunya moderasi beragama di NKRI ini. Yes, Kemudian apa sih Bu latar belakang pentingnya moderasi itu? Oh iya Bu Eni, moderasi itu sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kekokohan dan dalam rangka mempersatukan kita dimanapun kita berada. Satu yang saya dapat Bu Eni, ada 3 hal yang menjadi latar belakang pentingnya moderasi beragama. Pertama dilihat dari segi data BPS sebanyak 633 kelompok suku Indonesia. Oh, luar biasa, banyak sekali ya Bu ya. Banyak sukunya Bu Eni, sebanyak 633 itu data BPS ya Bu Eni ya. Yang kedua, saya melihat ada 6 agama di Indonesia, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Ada satu lagi namanya yang terakhir ya, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan ya. Kepercayaannya diakui oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Bu Eni, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka negara menjamin kepercayaan yang ada di negara ini berbagai macam agama yang saya jelaskan tadi. Yang ketiganya Bu Eni, di sini kita melihat juga Bu Eni, banyak masyarakat atau ASN terpapar radikalisme atau yang dikenal dengan anti NKRI. Begitu kira-kira Bu Eni. Jadi memang radikalisme ini salah satu topik yang sering diperbincangkan ya Bu. Jadi banyak terjadi kekerasan karena radikalisme itu. Jadi memang sebenarnya moderasi beragama ini sangat kita butuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Iya, sangat penting Bu Eni. Dengan adanya moderasi beragama ini, maka kesatuan dan persatuan agama dan NKRI akan semakin terjaga Bu Eni. Kira-kira gitu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kemudian bagaimana sih posisi moderasi beragama itu di Indonesia? Oh ya, kalau posisi moderasi beragama Bu Eni, moderasi beragama telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Maka kita kenal dengan RPJMN
pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau dikenal juga dengan Bappenas. Iya, Bu Eni. Dan ya gitu, Bu Eni. Jadi dari tadi kita sudah ngobrol mengenai moderasi nih, Bu. Sebenarnya moderasi itu apa sih? Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan moderasi? Kalau moderasi itu kita mulai dari bahasa Arab, Ibu Eni, karena kita dari orang yang curug kayak harus mulainya dari bahasa Arab. Moderasi dalam bahasa Arabnya dikenal dengan kata wasat. Wasat itu artinya di tengah. Maka dalam permainan kita olahraga ada wasit. Nah, iya, Ibu Eni ya. Iya, Dalam olahraga wasit namanya. Dalam agama kita bahasa Arab dikenal dengan wasat atau wasatiyah. Apa makna wasatiyah di sini? Memiliki padanan makna dengan kata tawasuh, artinya di tengah-tengah, Bu Eni. Kalau kita selalu berada di tengah-tengah maka kita aman. Maka dalam bahasa apanya? Dalam bahasa hukumnya dikenal dengan i'tidal, adil. Berasal dari kata adalah. Adalah adil, kita itu harus adil. Dan dalam bahasa adil itu juga dikenal dengan tawazun, kita berimbang, balance. Ya, Bu Eni ya. Setelah itu orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut dengan wasit. Nah, itu tadi. Kalau kita dalam permainan bola adanya wasit berarti dia penengah. Penengah dia tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri, tidak ke belakang dan tidak ke depan. Itu maknanya. Dalam bahasa Arab pula wasatiyah ini diartikan sebagai pilihan yang terbaik. Jadi kita suruh memilih pilihan yang terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyerat satu makna yang sama, Bu Eni. Artinya untuk unsur keadilan dan sama-sama berada di tengah. Dan juga di sini, Bu Eni, semua yang menyerat satu makna yakni yang sama, yakni adil. Dan dalam konteks ini berarti memilih sesuatu jalan di tengah di antara berbagai pilihan yang ekstrim. Maka wasit yang dimaksud oleh dalam moderasi beragama ini bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki 3 pengertian, Bu Eni. Jadi moderasi beragama dengan kata wasit tadi memiliki 3 pengertian. Pertama, pelerai, kita itu pelerai. Sebagai Pelerai itu pemisah. Pendamai, kita itu sebagai pendamai, sebagai sebuah. Jadi kalau ada konflik itu jangan malah memanas-manasi, tapi kita menjadi penengah, pelerai permasalahan. Peningin peredam permasalahan antara yang berselisih. Yang ketiganya, kita itu sebagai pemimpin dalam pertandingan. Nah, jadi kalau kita sebagai pemimpin pertandingan, ketika si A melapor atau si B melapor kepada kita, maka kita damaikan. Bagaimana mereka tidak bermasalah lagi atau mereka akur, damai lagi, bersahabat akrab lagi. Seperti itu, Bu Eni. Ya, dan lagi dilontarkan apa itu moderasi beragama, maka pakar bahasa Arab juga mengatakan wasat itu juga memiliki arti segala sesuatu yang baik yang sesuai dengan objeknya. Jadi segala sesuatu yang segala perbuatan, misalnya persatuan dan lain sebagainya itu baik, dipandang baik sesuai dengan objeknya. Misal di sini dermawan. Dermawan itu merupakan sifat yang baik, selalu memberi dan selalu memperhatikan dan selalu mengasihi. Yang berarti juga sikap dermawan itu antara kikir dan boros. Atau kata pemberani yang berarti sikap di antara penakut. Dalam bahasa penakut ini dikenal dengan jubun, dan nekat dikenal dalam bahasa Arabnya tahawur, dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab, ya, Bu Eni ya. Kita ngerti. Maka kita lanjut, Bu Eni. Jadi kalau kita membahas mengenai saya aja menemukan Bu Eni. Jadi Bu Lendra, jadi ketika kita membahas mengenai moderasi beragama, itu artinya kita itu harus berada di tengah-tengah ya. Jangan ke kutub ekstrim sebelah kiri, dan jangan juga ke kutub ekstrim sebelah kanan. Jadi kita harus selalu berada di tengah, adil dalam menegakkan keadilan, betul, untuk menciptakan kedamaian dan menghindari suatu perselisihan. Iya, sekaligus sebagai pelerai. Yes, oke, Bu Eni. Saya betul sekali punya host yang hebat. Oke. Sekarang moderasi itu kan sering dibahas ya, kan mungkin ada dalam tingkatan level-level tertentu ya, Bu, mungkin dalam level domestik. Nah, secara global gitu, konsep moderasi secara global itu seperti apa sih, Bu? Oh iya, kalau konsep kesamaan konsep moderasi secara global di sini saya melihat kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi yang mendorong
terjadinya suatu pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia. Maka dua tokoh sejarah dua tokoh agama besar dunia ini, pertama saya lihat di sini Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dengan imam besar kita dari Al Azhar, Syekh Ahmad El-Tayyib. Yang mana pada tanggal 4 Februari tahun 2019 lalu, pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang dikenal dengan Fraternity Document. Yang diantaranya pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut. Apa makna ekstremisme akut di sini? Fanatik ekstremism. Nah, di sini hasrat saling memusnahkan atau dikenal dengan destruction atau perang atau war, intoleransi atau intolerance serta rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan negara. Maka dia yang berbuat, maka dia yang mengatasnamakan negara. Kira-kira begitu Bu ini. Jadi memang ada pemahaman dari dua tokoh besar itu ya Bu. Iya. Tadi ada Paus Fransiskus dengan imam besar di Al Azhar, Syekh Ahmad El-Tayyib, bahwa musuh kita itu bukan antar agama, Iya. itu bukan agama satu bermusuhan dengan agama yang lain, Iya. tapi yang sebenarnya harus kita musuhi itu adalah Sesama umat manusia. iya, jadi ekstremisme akut. Yes, oke. Iya, jadi beragama yang sangat ekstrim sehingga menganggap bahwa agama lain itu adalah musuh. Iya, bahwasanya dia beranggapan bahwa agamanya saja yang benar, agama yang selain dari agama itu tidak benar, seperti itu kira-kira. Padahal untukmu agamamu, untukku agamaku, kan begitu ya Bu. Al-Fatihah ayat 6, Iya, lakum betul. dinukum waliyadin. Iya, Maka la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama, kira-kira gitu. Ya, jadi sebenarnya moderasi beragama itu sudah sangat syarat sekali isinya itu di dalam Al-Quran ya Bu. Iya. Tapi terkadang orang yang ekstremis itu mereka Menganggap mungkin tidak memahami itu. Mereka belum membaca isi Al-Quran dan belum memahaminya. Padahal moderasi beragama ini sejak dulu sudah ada dalam Al-Quran ini. Oke, Bu Lendra. Dalam moderasi beragama itu ada beberapa indikator ya Bu ya? Oh iya. Oh iya, apa aja sih Bu indikator dari moderasi beragama itu? Oh ya, ini Bu Heni yang cantik. Indikator moderasi beragama yang akan kita gunakan itu ada 4 Bu Heni. Oh, ada 4. Ada apa saja Bu? Satunya komitmen kebangsaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus tanya istiqomah. Oh, Istiqomah begitu. kita berpegang teguh bahwa berpegang teguh dan kita memegang komitmen kebangsaan kita itu sendiri. Yang keduanya adanya toleransi Bu Eni. Kita harus ada toleransi antar beragama, toleransi dalam berbangsa, toleransi dalam bersuku, dalam berbahasa dan lain sebagainya Bu Eni. Maka dalam toleransi ini ada prinsip-prinsip toleransi yang harus kita ketahui Bu Eni. Pertama, tidak boleh adanya paksaan dalam beragama. Maka kita tidak boleh memaksakan agama kita, baik secara halus maupun secara kasar. Nah, kenapa kita dilarang memaksa seseorang untuk masuk ke agama kita atau memaksa seseorang pindah dari agamanya kepada agama lain? Maka di sini juga kita lihat dasar hukumnya Bu Eni, surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama, tidak ada paksaan bagi agama. Kenapa? Terserah kemana mereka yakin dan kemana mereka mau memilih agama apa yang mau dipilih mereka. Maka serahkan kepada mereka agama apa yang mau dipilihnya. Yang kedua, kita lihat juga dasar hukumnya Bu Eni, surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu lah agamamu dan bagiku juga lah agamaku. Artinya dalam pemilihan agama dan kepercayaan masing-masing diserahkan kepada diri kita, tidak adanya paksaan baik secara halus maupun secara kasar. Itu maknanya Bu Eni. Yang keduanya Bu Eni, manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini, beribadah menurut keyakinannya sendiri. Jangan paksakan, kita orang Islam, tempat beribadah kita masjid, maka kita paksakan orang itu ayo ke masjid kita semua. Sementara agamanya berbeda dengan kita Ibu Eni ya. Negara kita kan juga menjamin kebebasan beragama dan menjamin hak untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Tidak ada paksaan, tidak ada penyingkiran dan lain sebagainya.
Karena di sini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu memang betul-betul kita hayati dan kita pahami. Jangan kita merasa agama kita yang paling benar. Maka itu yang tidak boleh. Nah, selanjutnya tidak akan berguna memaksa seseorang agar mengikuti agama kita. Maka tidak ada gunanya. Maka dalam hal ini toleransi antar umat beragama juga terkandung dalam Al-Quran dengan beberapa makna. Pertama, bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Apa makna bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan di sini, Bu Eni? Maka kita yakini dengan ucapan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tadi, kita lakukan, kita saksikan bahwa kita mengakui sesuai dengan keyakinan kita, agama kita Islam. Nabi kita adalah Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad SAW. Yang keduanya, kebebasan memilih dalam menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan tadi. Yang ketiganya, harus ada saling menghargai, saling menghormati. Ketika seseorang melaksanakan ibadahnya dan memperingati hari besarnya, ya silahkan, monggo. Jangan kita yang ribet dia mengurus orang itu karena sudah diatur dalam agama. Begitu, Bu Eni. Nah, seterusnya Bu Eni anti kekerasan, indikator moderasi beragama yang akan digunakan ada 4 tadi, baru 2 saya sebutkan. Yang ketiganya anti kekerasan. Maka dalam beragama kita dalam moderasi beragama tidak ada kekerasan, anti kekerasan Bu Eni ya. Yang keempatnya ada namanya akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Maka kearifan lokal, perbedaan kebudayaan, perbedaan bahasa, perbedaan seni budaya seperti saya mencontohkan seni budaya perkawinan antara di Sumatera Barat, adat Minangkabau dengan adat Bengkulu itu berbeda. Maka kita jangan saling ngejek-mengejek. Kita harus akomodatifkan terhadap kebudayaan lokal tersebut. Kearifan lokal seseorang berbeda dengan kearifan lokal pada satu tempat yang lain. Itulah kira-kira Beni indikator dari moderasi. Bukan kira-kira, begitu pastinya. Jadi ada 4 ya Bu ya, indikator. Pastinya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Begitu pastinya Bu ini. Siap Bu, luar biasa ini. Nah, kan dari tadi kita sudah membahas mengenai moderasi beragama, pengertiannya, kemudian apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, kan secara teoritis. Nah, sekarang bagaimana sih Bu implementasi dari moderasi beragama ini khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di PT KIN? Oh, pertanyaan yang luar biasa nih Bu Eni ini memang host yang luar biasa, memang digalinya tentang implementasi moderasi beragama. Oke Bu Eni, implementasi moderasi beragama bagi mahasiswa kita di PT KIN ini, satu, moderat dalam pengamalan beragama tidak ekstrim. Jadi tidak ekstrim ya Bu ya. Apa itu ekstrim makna di sini Bu Eni? Sempit dalam pengamalan agama. Artinya dan tidak liberal. Apa makna liberal di sini? Bebas dan lepas dalam memahami dan menafsirkan agama. Itu maksudnya Bu Eni ya. Yang kedua, aplikasinya tidak menganggap cara pengamalan agama yang kita anut yang benar dan yang lain salah. Artinya, saya kan dari PT KIN, dari mahasiswa yang benar, agama saya yang benar, agama lain tidak. Seperti itu tidak boleh ya Bu Eni ya. Yang ketiganya, tidak terjebak dalam fanatisme aliran atau doktrin organisasi keagamaan. Seperti masalah seperti ini Bu Eni, mempermasalahkan pengamalan NU dan Muhammadiyah, Tarbiyah dan Wasilah. Seperti itu. Itu kan sering menimbulkan keributan. Maka Bu Eni sebagai ketua UPB, kalau ada mahasiswa Bu Eni seperti itu panggil, nasihati baik-baik. Jangan sih beragama bagi mahasiswa di PT kita ada 8 sebetulnya Bu Eni. Tadi baru 3 saya sebutkan Bu Eni. Baru 3 Bu Eni supaya lebih sempurna ya Bu Eni ya. Masih ada 5 lagi ya Bu. Masih ada 5 lagi yang lebih sempurna. Kita kan menginginkan yang lebih sempurna ini ya. Dalam sejarah pembentuk yang keempatnya, dalam sejarah pembentukan hukum totalitas ya, telah dicontohkan oleh Imam Mujtahid. Yaitunya di sini saya mengambil Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kelimanya, hubungan antara guru dan murid. Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Bahwa metode istinbat hukum
yang masing-masing mereka lahirkan berbeda dan tidak saling mengklaim merasa benar. Oh, kata Imam Syafi'i, yang berguru dengan Imam Syafi'i ya itu yang benar. Yang berguru kepada Imam Ahmad itu yang benar, tidak. Mereka tidak mau mengklaim, masing-masing mereka saling menyadari bahwa berbeda pendapat itu adalah rahmat. Yang seterusnya apa ini? Yang keenamnya ya. Justru mereka berkata, seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ini pendapat aku. Apabila ada yang lebih benar dan kuat dalilnya dari pendapatku ini, itu ikutilah pendapat tersebut dan tinggalkan pendapatku ini. Artinya kemoderan pikiran dari siapa ini? Dari Imam Syafi'i ini. Ini aku yang berpendapat. Ini pendapat aku ya. Apabila ada pendapat yang lebih benar atau dalil yang lebih kuat, maka ikuti itu. Maka mereka kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Dia tidak mau dan tidak pernah mengakui bahwa pendapat aku inilah yang benar. Tidak merasa paling benar. Iya, tidak merasa yang paling benar. Ini hebat ya ini orangnya. Jadi kalau ada yang lebih baik dari saya, ya tidak apa, ikuti saja. Selanjutnya, yang ketujuhnya Bu Eni, konteks keislaman dan ke-Indonesiaan telah dicontohkan oleh dua tokoh besar nasional. Nah, di sini saya ambil karena saya bangga dan jadi orang Sumatera. Iya, ada tokoh dari Sumbar ya, Bu ya. Banyak sekali. Keduanya asalnya dari Sumatera Barat, Bu Eni. Satu, saya mengambil Buya Hamka karena saya tinggal di desa Buya Hamka ini sendiri. Yang notabene tokoh Muhammadiyah dan Muhammad Nasir tokoh Tarbiyah. Jadi Buya Hamka ini Beni, dia seorang tokoh Muhammadiyah ini. Kalau Muhammad Nasir tokoh Tarbiyah. Nah, yang kedelapannya, di saat salat subuh, Muhammad Nasir ini mempersilahkan Buya Hamka untuk jadi imam. Ceritanya begitu ya, Ben ya. Buya Hamka membaca Bismillah di awal Al-Fatihah dan membaca kunut pada rakaat kedua. Dan begitu juga sebaliknya pada lain kesempatan Muhammad Nasir dan Imam Hamka makmum. Nasir tidak membaca Bismillah awal Al-Fatihah secara jahar. Apa maksudnya di sini? Nah, jadi mereka saling menerima. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertengkaran. Oh, Imam Buya Hamka mengatakan, oh ini tidak benar. Nasir menyatakan, oh ini tidak benar. Tidak seperti itu. Saling menerima, masanya semua itu ada dasar hukumnya. Dan di sini juga dilihat Bu Eni. Sudah selesai jawabannya, nanti keterangan nanti Bu Eni capek mendengarnya ya. Oh iya Bu, kemarin itu kan pernah ya Imam Asyudais datang ke Indonesia ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kedatangan beliau kemarin? Oh, Ibu Eni ini hebatnya adalah mencari informasi dan ilmu dari saya yang digalinya semuanya. Saya seolah-olah merasa dengan Ibu Najwa Shihab dengan tentunya harus itu Bu, kita harus mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya dong dari narasumber. Hebat, hostnya hebatnya. Oke, Bu Eni, Imam Asyudais datang ke Indonesia. Pertama, saat menjadi imam di Masjid Istiqlal, beliau menjaharkan Bismillah dan tidak lazim. Beliau amalkan di Mekah, berarti dia jaharkan Bismillah itu di Mekah tidak. Jadi karena beliau menjadi imam di Indonesia di Masjid Istiqlal, maka di Indonesia dijaharkan Bismillahnya, maka mereka mengikut. Jadi beliau mengikuti apa mazhab yang ada di Indonesia. Imam Syafi'i bermazhab mazhab Imam Syafi'i menjaharkan bacaan Bismillah. Jadi tidak harus mengikuti karena beliau di sana tidak dijaharkan, terus ketika menjadi imam di Indonesia terus tidak dijaharkan juga. Dia mengikut di mana daerah apanya supaya dengan tujuan merangkum rasa persatuan dan kedamaian ini juga. Luar biasa Bu. Sekarang saya ada pertanyaan terakhir ya Bu. Apa sih sebenarnya esensi moderat dalam beragama itu? Oh yes, oke. Ini pertanyaannya yang saya tunggu-tunggu. Esensi moderat dalam beragama, Bu Eni ya. Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Oh iya Bu Eni, ini pertanyaan yang saya tunggu dari tadi. Apa itu esensi moderat dalam beragama? Oh yes, oke Bu Eni. Esensi moderat dalam beragama berarti percaya diri Bu Eni, yakin pada diri sendiri, optimis pada diri sendiri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya.
yang mengajarkan prinsip adil, berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh tetap ya, bukan tetapi tetap ini tetap berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Artinya kita berbuat kebaikan, saling menyampaikan kebenaran, jangan saling menyalahkan, menebarkan perdamaian, bahwa fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan sejauh menyangkut tafsir agama kita. Oke Beni, sampai di situ dulu Beni. Bincang-bincang kita pada hari ini Beni. Persilahkan kepada Beni. Jadi luar biasa sekali ya Bu Lendra, ternyata moderasi beragama itu seperti itu. Kita benar-benar harus ada di tengah-tengah, jangan terlalu ekstrem ke kiri dan jangan terlalu ekstrem di kanan, karena terkadang itu lost in translation, sering dimaknakan berbeda dan salah. Kalau memikirkan moderasi beragama itu ya pokoknya bebas gitu, padahal tidak ya, tidak boleh liberal. Jadi kita tetap harus percaya diri dan kita memang betul-betul harus memegang ajaran agama kita, tetapi kita tidak menyalah-nyalahkan yang lain. Yes, begitu. Benar sekali Bu Eni. Berarti Bu Eni sudah bisa menarik kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara talk show pada hari ini. Jadi kita ucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bu Lendrawati SAG MPD MA, yang sudah memberikan penjelasan mengenai implementasi moderasi beragama yang sangat komprehensif dan gampang untuk kita pahami dan juga sangat mencerahkan bagi kita semua. Saya Heni Septa Utami MPD sebagai host undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebagai pemateri Lendrawati SAG SPD MA. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin. Dan kita semuanya menebarkan perdamaian, menebarkan persatuan, kompak dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.